syukur kepada Tuhan. Itu kedua. Hal yang indah. Yang pertama, nikmati ya berkatnya. Menjadi hubungan erat dengan Tuhan. Ada suatu koneksi yang erat. Kedua, saling mencintai. Maka dikatakan ini adalah suatu berkat yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Sesuatu minting the book. Harus kita kerjakan. Kedua, ketiga, saudara sekalian, yaitu tadi dikatakan kaki orang-orang yang memberitakan Injil itu indah. Indah sekali. Saudara, perhatikan kaki yang naik gunung, turun gunung itu gimana indahnya sih? Tiap hari ke salon, di medicure pun nggak indah. Ikut konteks pun nggak akan menang. Kakinya gede-gede, kasar-kasar, ya 5 driji ini begini semua saudara. Menakutkan sekali. Mana bisa dapat? Nggak mungkin. Tapi justru Tuhan cari kaki semacam ini. Saudara, pemuda-pemudi, engkau mempunyai banyak rencana. Ya, engkau mempunyai suatu angan-angan. Mungkin engkau juga sedang pacaran, membuat suatu impian, merajut suatu impian indah. Tapi ingat ya, Tuhan cari kaki semacam ini. Jemaat yang saya kasih, kesehatan Tuhan berikan, mau nggak? Paduan suara tadi dikatakan mereka datang bukan untuk piknik, untuk mencari kesenangan, tidak. Justru datang untuk nyanyi, datang untuk menunjang, dan besok sore mereka akan pulang ke Jakarta. Kita appreciate, dan saya tahu semua ini karena anugerah serta cinta kasih Tuhan. Mari jemaat yang di Sydney, kita pun mempunyai suatu komitmen semacam ini. Tuhan, saya tahu ini yang Tuhan cari. Saya ingin sekali mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama dengan saudara yang lain, sama-sama mencintai Dia. Saudara, untuk hal ini sekali lagi orang bertanya, Homuse kenapa GKY harus ke Sydney? Sydney udah banyak gereja Indonesia. Saudara, saya ceritakan sedikit ya, supaya saudara tahu dan sudah bisa ceritakan sedikit hal ini kepada orang lain yang masih bertanya. 6 tahun yang lalu kira-kira saya diundang oleh gereja Renwick di IPC, pimpin 2 malam ya. Pak Daniel tahu waktu itu Pak Daniel yang melayani saya. Saudara, selesai kebaktian, Pak Hendra Ho yang asal dari GKI Mangga Besar juga ya, beliau mengatakan demikian, Homuse, apa ada rencana bahwa GKI itu membuka gereja di tempat ini? Saya bilang, enggak. Dia bilang di Sydney bagian utara itu enggak ada gereja Indonesia. Coba didoakan. Dan dia mengatakan saya punya gudang yang bisa dipakai untuk ya kebaktian juga. Nah, waktu itu saya masih melayani di Amerika. Saya katakan hal ini nanti kita sampaikan ke Pak Freddy Lai yang ya menjabat sebagai ketua 1 di Sinode. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Pak Hendraho meng-sharingkan. Dan Pak Freddy Lai pernah ke Sydney ya, dan pernah ke Melbourne. Akhirnya Sydney belum maju, tapi Melbourne ada tawaran. Mungkin sudah kenal di Melbourne Pak Sanjaya ya, tempat itu udah ada bikin suatu MOU dan sebagainya, tapi akhirnya nggak jadi juga. Nah, tahun 07 awal saya kembali dari Amerika, seluruhnya melayani di Indonesia. Sudah saya meneruskan visi ini atas nama Sinode. Nah, di tempat itu pelan-pelan Tuhan membuka jalan. Jadi tadinya tidak ada rencana, tapi karena need-nya melihat 40.000 orang Indonesia di sini. Hitung saja, yang ke gereja tidak sampai 4.000, berarti belum sampai 10%. 90% belum kena gereja. Ini market masih besar. Ini kerajaan masih perlu diluaskan, saudara sekalian. Jemaat yang saya kasih, karena itu kami berdoa. Nggak gampang, dana SDM yang besar sekali, yang perlu diinvestkan saudara sekalian. Akhirnya melalui pergumulan, puji syukur kepada Tuhan, terakhir Tuhan sediakan Pak Tommy yang bisa mengembalakan tempat ini. Bahkan visa last minute, sudah mengerti? Baru dapat. Itu betul-betul menyatakan kuasa. Rencananya Pak Tommy Februari harus dapat working permit. Harus dapat. Tapi akhirnya sulit sampai terakhir. Saya berangkat duluan, beliau belum berangkat. Dan waktu saya di New Zealand, saya baru mendengarkan beliau mendapatkan. Dan ya beberapa hari yang lalu baru mendapatkan working permit dan bisa terbang ke tempat ini. Jemaat yang saya kasih, satu langkah demi satu langkah Tuhan membuka jalan. Paulus mengatakan ada orang memberitakan Injil itu karena iri hati. Ada orang memberitakan karena maksudnya menyusahkan saya. Tapi Paulus mengatakan apapun motivasi mereka tidak penting. Yang penting Kristus
diberitakan, hatiku senang, hatiku senang. Jemaat yang saya kasih, ini kondisi keadaan kita. Kita ingin sekali jiwa-jiwa di Sydney bisa diselamatkan oleh Tuhan. Gereja GKI tempat ini bisa menjadi suatu berkat yang luar biasa. Itu yang ketiga. Kaki orang yang memberitakan Injil. Tuhan mengatakan indah dan baik. Bukan untuk GKI, tapi untuk kerajaan Tuhan. Keempat terakhir, Yesus mengatakan apa yang dikerjakan Maria itu indah. Ingat, indah. Karena on me, have me, ya, for me, and in me. 4 hal sudah perhatikan dalam Markus 14. Itu semua untuk saya. Jemaat yang saya kasih, apa yang Anda kerjakan di tempat ini? Mari semua kita konsentrasikan kepada Tuhan. Mungkin orang tidak mengerti, bahkan orang salah paham, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Paulus mengatakan, kalau ada orang mencintai Tuhan, dia diketahui oleh Tuhan. Kalau Tuhan tahu, aku puas. Aku puas. Orang lain tidak mengerti, satu saat mereka akan mengerti. Saya percaya penyertaan Tuhan akan menyertai mereka yang mengerjakan 4 hal ini. Karena itu Pak Anton mengatakan, asal Tuhan menyertai saya. Gimana Tuhan menyertai? Kalau orang itu diperkenan oleh Tuhan, dia pasti disertai oleh Tuhan, pasti tolong oleh Tuhan, pasti berkah oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, Alkitab 4 kali mengatakan, rasakan, cicipkan anugerah Dia. Saling mencintai, berkat di tempat itu. Ya, beritakan Injil. Ayo sama-sama membangun gereja Tuhan untuk kerajaannya. Keempat, apa yang kita kerjakan bukan untuk aku, bukan ambisiku, tapi untuk Kristus. Karena Dia sudah mati dan bangkit dan mau datang untuk saya. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk rahmat serta cinta kasih-Mu. Tuhan berkati firman Tuhan, berkati jemaat-Mu. Biarlah kami yang telah hadir kali ini, Tuhan, kami akan meneruskan pelayanan ini sampai hati Tuhan dipuaskan. Berkati gereja-Mu sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 我讲到4样事情，这个时代越来越困难，有什么